Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi kekerasan seksual dalam perspektif teori feminisme. Saya Samuel Butar-Butar dari kelas E regular 2023. Itu dimana feminisme adalah sebuah keinginan yang muncul akibat terjadinya ketidakadilan terhadap hak perempuan yang tidak sama dibandingkan dengan laki-laki. Teori feminisme memandang dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan terdapat diskriminasi yang diperlakukan tidak adil. Kekerasan seksual dalam pemikiran yang dibentuk oleh feminisme mengklaim bahwa sistem patriarki sebagai kekerasan langsung yang membentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, di mana tubuh serta hak-hak reproduksi perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan yang terkait dengan seksual yang merugikan pihak korban. Contoh-contoh kekerasan seksual adalah 1. Pemerkosaan, intimidasi seksual. 3. Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman yang tidak manusiawi yang bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan kontrol seksual. Kekerasan seksual dilakukan dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang tidak dikehendaki seperti mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya atau memperlihatkan organ seksual. Menurut WHO, World Health Organization, kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan yang berkaitan dengan seksual yang merugikan pihak korban. Faktor penyebabnya juga terdapat beberapa faktor yang menjadikan penyebab terjadinya kekerasan seksual menurut teori feminisme, yaitu struktur kekuasaan gender, norma budaya patriarki, kekerasan sosial dan ekonomi, proses hukum yang tidak responsif, pendidikan dan kesadaran. Dan ada juga faktor lain, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor individu. Dampak psikologis kasus kekerasan seksual adalah seksual terhadap perempuan dalam pandangan teori feminisme sangat kompleks dan berakar pada struktur kekuasaan yang timpang. Teori feminisme menekankan bahwa kekerasan seksual merupakan manifestasi dari patriarki, di mana perempuan seringkali ditempatkan sebagai korban dalam relasi kuasa yang tidak setara. Korban mengalami trauma psikologis yang mendalam, termasuk rasa malu, stigma, dan ketidakberdayaan sangat yang diperburuk oleh budaya menyalahkan korban. Selain itu, kurangnya dukungan sosial dan respon yang memadai dari institusi memperparah kondisi mental korban, membuat mereka merasa terisolasi dan tidak memiliki suara. Oleh karena itu, pendekatan berbasis feminisme sangat penting dalam memahami dan menangani dampak psikologis ini, dengan menekankan
perlunya dukungan pemulihan bagi korban. Dampak psikologis dari tindakan kekerasan tidak sederhana. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir mereka berubah secara perlahan dan mempengaruhi berbagai hal, mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan depresi. Sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian, di mana trauma itu cukup mempengaruhi korban, menyebabkan ketakutan, kecemasan berlebihan berakibat dari otak tanpa sengaja flashback akan kejadian kekerasan yang pernah dialami. Selain itu, dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian melahirkan sikap tidak sehat seperti perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya berakibat keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut.